Selamat datang di video panduan penggunaan e-arsip POPT. Panduan ini memberikan petunjuk cepat dan ringkas bagi petugas POPT, staf PSP di bidang PSP Dinas Pertanian Kabupaten Ende dalam melakukan pengelolaan, penyimpanan, serta pengunggahan laporan pengamatan OPT melalui sistem e-arsip yang berbasis Google Sites. Video ini akan memandu langkah demi langkah dalam proses pengarsipan laporan hasil pengamatan OPT. Langkah pertama adalah mengumpulkan laporan fisik dari petugas POPT di lapangan. Laporan berisi serangan hama dan penyakit pada tanaman dan laporan kerusakan akibat bencana alam. Langkah kedua adalah melakukan scan dokumen. Laporan fisik yang dikumpulkan kemudian di-scan menggunakan mesin scan kantor atau bisa juga menggunakan handphone. Langkah ketiga adalah menyimpan file scan di perangkat. Seluruh dokumen fisik yang telah di-scan kemudian disimpan di perangkat yang digunakan, baik laptop maupun handphone. File tersebut dikumpulkan dalam satu folder dan diberi nama agar mudah ditemukan saat proses pengunggahan ke e-arsip POPT. Langkah keempat adalah mengunggah file ke Google Drive Dinas POPT. Setelah file hasil scan tersimpan di perangkat, langkah selanjutnya adalah mengunggah seluruh dokumen tersebut ke dalam Google Drive bidang PSP pada folder khusus e-arsip POPT. Folder drive ini sudah disusun berdasarkan tahun dan bulan, sehingga setiap laporan dapat ditempatkan pada lokasi yang tepat. Untuk penamaan folder dalam Google Drive itu sendiri, dibuat folder bulanan di dalam folder tahun. Langkah selanjutnya adalah proses menyimpan dokumen POPT ke dalam e-arsip POPT. Langkah-langkah pengunggahan laporan POPT ke dalam e-arsip. Yang pertama, buka browser Anda. Kemudian, masukkan link yang telah dibagikan. Anda akan masuk pada halaman utama e-arsip POPT. E-arsip atau elektronik arsip itu sendiri merupakan sistem pengelolaan arsip berbasis digital yang dirancang untuk mendukung tugas dan fungsi POPT dalam menyimpan dan mengelola seluruh dokumen pengamatan OPT serta arsip data dan kerusakan serangan penyakit busok pada tanaman. Pada halaman utama e-arsip POPT, ada 3 menu layanan yang ditampilkan, yaitu panduan e-arsip, SOP, dan metadata e-arsip. Untuk melihat informasi dari ketiga menu layanan di bawah, silakan tekan tombol dari masing-masing menu tersebut, kemudian Anda akan mendapatkan informasi yang Anda butuhkan. Pada menu halaman utama berupa panduan e-arsip, kemudian SOP, dan menu metadata e-arsip. Untuk metadata sendiri digunakan untuk memberikan informasi detail tentang dokumen arsip agar mudah dikelola dan ditemukan kembali. Pada menu metadata arsip berupa form pengisian yang digunakan untuk mencari judul, tanggal, dan jenis dokumen. Kemudian arahkan kursor pada ujung kanan atas untuk melihat profil dari e-arsip POPT. Di situ dijelaskan pengertian dan dampak bila e-arsip tidak diterapkan. Selanjutnya kita masuk pada halaman data arsip. Di situ kita klik pada laporan POPT periode Januari sampai Desember 2025. Di halaman tersebut sudah ada beberapa folder laporan yang telah diisi berdasarkan bulan dan tahun.
Untuk petugas yang mencari laporan-laporan yang sudah dari tahun-tahun sebelumnya, bisa mengklik tombol berdasarkan tahun atau bulan yang dibutuhkan. Bagi petugas yang ingin mengarsipkan laporan pengamatan yang baru, arahkan kursor pada ujung kanan bawah, klik double untuk mengedit halaman yang baru. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pada panel kanan, sisipkan dan cari ikon tombol untuk mengakses laporan. Pada ikon tombol, maka akan muncul sisipkan tombol dan tautan yang akan kita tautkan. Pada sisipkan tombol, beri nama folder yang ingin kita simpan sesuai dengan bulan dan tahun dari laporan pengamatan. Untuk menautkan folder pada e-arsip POPT pada ikon tombol tadi, kita buka kembali Google Drive. Kemudian kita klik kanan pada folder bulan, lalu pilih bagikan. Kemudian jangan lupa mengubah akses menjadi siapa saja yang memiliki link. Lalu salin link folder tersebut. Jangan lupa untuk menekan tombol selesai. Kemudian kembali ke Google Site e-arsip POPT, tempelkan link pada tombol, susun tombol agar rapi dan konkret, sesuaikan dengan bulan sebelumnya. Atur posisi folder penyimpanan baru dengan rapi menyesuaikan dengan bulan-bulan sebelumnya. Buatkan desain agar terlihat lebih menarik. Kemudian untuk memastikan bahwa laporan yang kita unggah itu sudah tersimpan dengan baik, arahkan kursor pada ujung kanan atas untuk melihat pratinjau. Lalu klik pada tombol pada menu folder yang kita butuhkan. Nah, akan muncul, kalau sudah muncul seperti ini, berarti laporan yang kita unggah sudah tersimpan rapi ke dalam e-arsip POPT. Lakukan hal yang sama untuk menambahkan laporan-laporan di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian kembali ke menu utama. Untuk menutup layanan e-arsip POPT. Demikian video tutorial penggunaan e-arsip POPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian video tersebut. Terima kasih atas perhatiannya.